Terima kasih kepada sponsor di sini dari Avaria maupun para peserta. Pertama mohon maaf ada gangguan teknis, tapi baiklah saya akan coba membawakan apa yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu suatu campuran kompleks yang baru novel untuk peeling agent. Jadi ini sesuatu yang cukup menarik ya tentu. Tentu tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya Dr. Hani untuk pengalamannya yang ahli dalam peeling, baik dalam peeling yang superficial maupun lebih dalam ya. Baik, saya akan mulai di sini. Pertama dengan disclaimer bahwa apa yang saya bicarakan di sini itu artinya tidak ada conflict of interest dan juga saya tidak promote any service or product. Ini seperti biasa. Nah, sekarang tadi mungkin sudah jelas, tapi saya akan coba jelaskan ya. Apa itu chemical peels? Chemical peels itu jelas ada definisinya. Saya ambil ini dari sebentar ya, oke. Oke. Ya, itu dari mana itu Journal of Dermatology bahwa chemical peel itu adalah sebetulnya skin resurfacing. Jadi resurfacing. Jadi kayak jalan tol dilapisi tapi bukan dilapisi tapi dari bawahnya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ya bahwa peel away itu the accumulation of dead cell. Dari dead cell-nya sel mati itu dibersihkan di atas kulit, kemudian juga renewal itu saya coba ambil ininya option yang paling baik ini highlighternya dulu ya. Oke. Ya. Jadi sel-sel itu yang tadi mati diangkat, kemudian sel-sel baru dari bawah dinaikin ke atas dan kemudian chemical peel harusnya menstimulate collagen regeneration ya ini. Dan kemudian terakhir tentu diharapkan dia bisa yang ditujuannya mengobati atau mentreat fine lines dan kerut-kerutan wrinkle dan kemudian skin discoloration dan juga selain di muka di tempat lain yang diharapkan. Itu yang dikatakan oleh Journal of Dermatology. Nah, bagaimana mekanismenya chemical peels? Tentunya ada dua, yaitu yang keratolisis ya dan adanya denaturasi atau keratocoagulation. Kebanyakan adalah tentu yang dipakai keratolytic agents ya. Ini ada beberapa bahan. Kalau koagulans itu TCA seperti katakan Dr. Hani itu tentu buat yang lebih dalam. Nah, jadi mekanismenya adalah sebetulnya dia merusak, mendisrupt kaitan bonds between antara sel-sel keratin. Akibatnya ya tentu kayak batu bata tidak ada semennya lagi, lepaslah jadi sel-sel atau batu bata itu yang melindungi kulit. Dan ini ada beberapa bahan ya. Dan terakhir yang kita mungkin nanti akan dibicarakan adalah sel retinol 3%. Ini adalah gambaran kalau kita lihat bagaimana kulit ya ini yang disebut epidermis saja ya. Di sini superficial di sini ya kalau kita ingin peeling. Kalau makin dalam tentu ini medium depth dan ini deep depth ya yang itu mungkin tidak akan dibicarakan karena tentu harus ada yang lebih kompeten untuk melakukan itu. Nah, ini kembali definisi yang diberikan oleh pembagian oleh buku-buku textbook dari chemical peels. Chemical peels kalau kita mau hanya superficial epidermal, jadi hanya terbatas kerusakannya pada epidermal. Tidak, sedangkan chemicals bisa juga yang tadi medium depth atau bahkan di peel, tapi ini tentu perlu kompetensi yang lebih baik ya. Nah, superficial itu ada dibagi dua juga, yang very light peel atau yang light peel. Nah, bahan-bahannya adalah umumnya ya yang pakai nama di sini kayak retinol peel, umumnya isinya adalah ini ya dari AHA, glycolic acid, Jasner, salicylic acid, dan tentu retinol yang 3% yang dari produk ini. Nah, ini mungkin gambarannya lebih jelas lagi ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini sel kulit ya di atas, ini yang dilepaskan lah ya kaitannya bonds ya, jadi lepas
lemnya itu akibatnya apa, ini terlepas di sini ya. Sel-sel keratin ini juga dilepas. Kalau ini atasnya terbuka, tentu ini akan naik ya. Karena memang ini akan dibuat terus. Ini dia akan naik. Jadi dengan demikian akan terjadi sel-sel baru yang lebih bagus, dan ini yang tadinya kurang baik akan dibuang atau dibersihkan. Ya, ini gambaran sama saja ya. Ini kita lihat lagi. Jadi kembali ini tadi peeling agents apa saja yang very light superficial light ya, dan ini adalah beberapa bahan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah sekarang ya, bagi banyak dokter dan dokter hampir semuanya juga masih mungkin, apalagi awam, yaitu perbedaan apa sih retinol, retinoid, ya, retinoic acid. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa retinoid adalah semua yang berkaitan dengan sintetik dari vitamin A atau natural analognya. Ya, pada umumnya retinoid itu berasal dari vitamin A ya, dan mempunyai efek-efek seperti vitamin A. Sedangkan yang kalau pakai ol ya dia liposoluble karena memang berasal dari alkohol. Nah, ini pentingnya nanti kita akan lihat ya. Retinol itu memerlukan 2 step. Oleh karena itu dia lebih aman tidak mengganggu sekali ke basalnya ya. Ini bedanya ya, retinol dan asam retinoat itu ada banyak ini yang generasi baru-baru, tapi kita harus tahu bahwa tentu ini yang retinoic acid itu lebih kalau di Amerika itu perlu prescription, sedangkan ini adalah yang OTC. Tapi dua-dua hal sama. Ya, yang saya sebagai farma mengatakan baik retinol maupun apa kalau terlalu banyak apalagi itu bisa terserap dan itu tidak baik dan harus dihindari selama mau kehamilan atau sedang hamil. Ya, nanti itu teratogenik. Nah, ini memperlihatkan bedanya ya, kalau kita lihat di sini pakai spons ya isinya retinol, kalau ini yang pakai spons retinoik apa? Di sini kita lihat retinol harus dikonvert menjadi 2 step. Jadi agak lambat ya. Dan karena apa? Yang bisa bereaksi pada reseptor site itu adalah di sini lebih cepat, retinoic acid. Retinoic acid-nya lebih cepat. Jadi disinilah makanya kita kalau pakai retinoic acid mungkin lebih cepat, tapi juga lebih bisa kalau tidak tahu persis dosisnya dan sebagainya, bisa langsung ke dermis. Sedangkan ini membutuhkan 2 step jauh lebih aman. Jadi disinilah letak safety dari retinol. Nah, kerjanya apa sih retinol? Ya ini kita lihat retinol ya itu mempromot proliferasi sel dan kemudian yang menguatkan epidermis menjadi fungsi protektifnya menjadi lebih bagus. Kalau protektif kulit itu lebih bagus, berarti air hilangnya lebih berdikit ya. Jadi transepidermal yang disebut TEWL itu lebih sedikit. Tentu ini membuat kulit menjadi tidak kering ya dan sebagainya. Dan kemudian juga dia menghambat metaloproteinase yang akan merusak kolagen dan sebagai extracellular matrix. Jadi dia akan membuat keriput dan sebagainya. Nah, ini gambar ini kalau kita lihat ya. Masuk retinol di sini dia harus berikatan dengan CRBP dan di sini retinolnya untuk masuk ke dalam sel berfungsi di sini ya, membaca apa itu mRNA, dia harus menjadi retinal dulu. Jadi ada 2 step dibandingkan dengan retinoid ya. Jadi masuk ke dalam sel nukleus itu sama kalau mungkin ingat vitamin D dan sebagainya, nanti ada X reseptornya dan sebagainya, baru dia bisa di sini membuat zat-zat yang diperlukan untuk apa saja ya, artinya menguatkan kolagen dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya retinol itu adalah prodrug ya, yang perlu 2 step. Dan ini yang membuat mungkin kalau memakai retinol itu menjadi jauh lebih aman, khususnya bagi para dokter yang mungkin kompetensi atau jam terbangnya ataupun bahkan spesialis yang
merasa khawatir kalau kita pakai retinoic acid yang bisa langsung merusak sampai ke dermis gitu. Jadi memang kalau kita banyak pakai retinol bisa saja itu masuk sampai menembus ya epidermis itu, dan tapi di sini yang kita perlukan supaya dia merusak keratin, ini membuat keratinnya lebih bagus ya, sel-sel ini yang akan naik ke atas ya. Jadi di sini dikatakan retinol enhances epidermis turnover, ya, accelerate proliferation of the basal layer of epidermis cell dan stratum corneum. Itu fungsinya. Nah, retinol di sini banyak dipakai ya, dan kita tahu sudah dari zaman dulu tuh banyak dipakai untuk peeling yang superficial, dan kemudian banyaklah diketahui fungsinya, mekanismenya bagaimana. Mekanismenya antara lain dia menambah epidermal ketebalannya, thickness ya, eksfoliasi juga ditambahkan, reduce MMP ya, mengurangi, dengan demikian bisa menambahkan kolagen. Ya, ini jadi produk-produk kosmetik itu dengan retinol sudah banyak ya, dan tapi tentu sekarang ada diperbaiki supaya lebih bagus efek. Nah, kemudian retinol. Bagaimana membuktikan bahwa retinol itu baik? Ada penelitiannya dari Kong. Kong ini melihatkan di sini bahwa bukan hanya ya dikatakan pada hewan atau apa. Di sini kita lihat ya pada 6 different subjects. Maka dibandingkan retinol dan retinoic acid, maka akan kita lihat bahwa memang retinoic acid lebih bagus menimbulkan ketebalan dan sebagainya. Tapi kita tahu tentu dia lebih bisa berbahaya dibandingkan retinol. Retinol kita lihat sudah bagus, apalagi di pasien ini ya. Di sini menimbulkan epidermis yang baik sekali di A, ya, karena kita tahu keamanan dari retinol jauh lebih baik karena dia harus mengikat nanti melalui 2 step sebelum masuk atau diikat oleh yang CRBP2 ini di dalam sel ya, untuk nanti bisa berinteraksi atau mengikat pada mRNA ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian juga ya bahwa terbukti dia bisa memperbaiki collagen degradation karena menghambat MMP, dan kemudian dengan demikian tentu kita tahu akan baik sekali dipakai sebagai bahan untuk skin agent. Tetapi ada satu penelitian lain, ini kita akan memperlihatkan glycoaminoglikannya ini konten ya, ini ada penelitiannya. Jadi kita akan lihat bahwa matriksnya itu bertambah banyak. Ya, jadi ini mungkin ya oke. Karena di dalam clinical studies dikatakan bahwa dia menghambat MMP metaprotein, dengan demikian kolagennya tambah bagus gitu. Nah, inilah gambarnya sebagai retinol percobaannya ini pada manusia. Ya, jadi bukannya pada hewan yang perlu. Kemudian Kong lagi juga ya, dia memperlihatkan aplikasi topikal dari retinol itu memperbaiki secara bermakna sel-sel di kulit itu secara baik sekali di epidermis maupun dermis ya. Dan ini dengan non-invasive imaging kita akan lihat bahwa bisa dibuktikan ya dengan staining, itu A itu prokolagennya ya, dan kemudian B dengan diberikannya, sebentar ini gambarnya mungkin saya perbesar, saya zoom in ya. Jadi kita akan lihat di sini ya, ini dengan ini kontrol tipis rusak, sedangkan di sini terjadi perbaikan. Ini dengan retinol ya, kemudian ini membuktikan fungsi yang benar bahwa IBM-nya ada dari retinol. Ya, ini penelitian dari Kong. Nah, kemudian untuk pigmennya, ya, jadi kita lihat juga retinol itu yang diberikan secara topikal berpengaruh pada melanosit, ya, dan dengan demikian kita
retinoids itu mentransport melanin kepada sel-sel epidermal dan dengan demikian mengurangi aktiviti dari melanosit itu. Jadi dengan demikian, kalau di aplikasi dari retinol maka akan terjadi desklerotisasi, mengurangi desklerotisasi itu ya. Nah, kemudian kombinasi yang baru. Nah, apa sih kombinasi yang baru dari retinol ini yang disebut retinol boosting complex? Retinol boosting complex ini, ya, itu ada 3 hal atau 3 komponen yang utama ya. Jadi kalau kita lihat ada retinol 3%, sudah kita tahu 3% baik, dan ada yang disebut retinol boosting complex yang dengan aminofil dan neositrat. Ya, selain itu ada bisabolol. Kita lihat dulu. Aminofil sebetulnya adalah derivat amino asid, asam amino yang kerjanya menguatkan matriks kulit dengan mentarget asam hyaluronat untuk memberikan suatu voluminous plump ya, dan kulit yang kencang. Sedangkan neositrat itu adalah kembali anti-aging firm booster. Jadi dia menguatkan matriks dari kulit. Ini retinol namanya digabung dengan aminofil. Aminofil sebetulnya mungkin sulit dicari, itu adalah N-asetil tirosinamid. Suatu amino asid yang baru yang menstimulasi produksi dari prokolagen dan glikoaminoglikans ya, untuk menguatkan kulit ya, firmness ya, tension dari kulit yang sudah aging. Kemudian neositrat kalau dicari ya harus dicari treetil sitrat, yaitu mempunyai efek atau stimulate dari kolagen juga dermal. Sedangkan bisabolol, nah bisabolol itu adalah anti-inflamatori yang herbal yang berasal dari kamomil, mungkin ingatnya teh kamomil dan sebagainya. Ini sudah lama, ratusan tahun dipakai di negara barat atau apa sebagai soothing atau anti-inflamasi. Kita tahu di peeling dan sebagainya tentu pasti ada rasa sakit, uncomfortable, ya tidak enak, makanya ini bisa mengurangi. Jadi ini adalah gabungan dari 3 komponen utama yang dikerjakan oleh Neostrata untuk supaya memberikan suatu produk yang lebih mudah, yang lebih aman untuk suatu keinginan kita. Ya, jadi ini adalah tes model. Ini adalah tentang aminofil, telah dibuktikan aminofil ini di atas ya, tirosin karena dikatakan dia bisa menembus ya di dalam human skin. Jadi jelasnya ini dengan ada tesnya dengan Franz Cell Division, bisa dicari di buku-bukunya ya, dan tirosin itu bisa menstimulate asam hyaluronate production di dalam human cells dan cartilage tissues. Tirosin juga bisa menstimulasi di dalam human dermal fibroblast. Jadi banyak fungsi dari yang kita sebut tadi aminofil atau tirosinnya itu ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh yang kita lihat adalah tentu tadi GAG-nya ya, atau glikoamine. Jadi kita lihat di sini ada ini pada manusia ya, ada pada Caucasian usia 40 dan 60 kita tahu sudah aging, maka akan dilihat kelenturannya atau itu. Jadi di sini diberikan aminofil dan diukur ketebalan kulitnya ya, dan di sini dilihat pada yang treated yang biru maka akan ada kenaikan thickness, ketebalan dari kulit jadi lebih firm ya, lebih bagus dibandingkan yang untreated gitu. Cuman hanya sedikit 0,39. Dan ini dilakukan pemeriksaan ininya density dengan alat modern, dilihat maka di sini kita bisa lihat ya bahwa ada peningkatan dari glikoaminogennya ini ya di sini, dan ini pada untreated tidak ada, ini pada treated ini bisa dilihat
terjadi penambahan dari glikoaminoglikan atau mucopolysaccharides di sini, dan sini adalah dengan FP-nya dengan menggambarkan kolagen. Ini ada lagi dengan neositrat. Tadi kan aminofil, tirosin, amino acid. Sekarang kok ditambahkan lagi? Ya ini jadi memang racikan lah biasanya yang dipakai di dalam dermaceuticals ya. Di sini kita lihat citric acid ya, itu dibuktikan meningkatkan glikoamnikan sebagai filler di dalam kulit. Dia menyebabkan volume menjadi lebih bagus, lebih mantap, dan lebih keras, lebih tegang. Dan ini kita lihat di sini ya, setelah diberikan citric acid treatment di sini, maka CHS-nya itu chondroitin sulfatnya di dalam kulit ini akan meningkat. Ini yang lebih banyak ya di sini, ini besar-besar. Nah, kemudian bisabolol. Bisabolol yang saya katakan itu sudah banyak dipakai zaman dulu di Jerman atau di Eropa, sudah ratusan tahun, karena berasal dari asalnya ada kamomil untuk ya teh juga ada dan sebagainya, tapi untuk soothing efeknya, untuk meredam, memberikan rasa enak. Di kulit bagaimana? Kita lihat di kulit sudah banyak terbukti bahwa kalau di kosmetika maka bisabolol itu yang dari kamomil itu dipakai sebagai mengurangi pro-inflammatory cytokines. Kita tahu dirusakin kulitnya dermal tentu menimbulkan satunya ya sakit, perih dan sebagainya, ada reaksi inflamasi. Nah, itu pasien akan mengeluh, dengan ini akan memberikan rasa yang tenang dan aman. Jadi itu adalah fungsi dari bisabolol. Jadi tadi kan penelitian atau pemahaman dari arti masing-masing zat. Tentu sebagai suatu kesatuan itu sekarang sudah ada bagaimana memberikan campuran itu, chemical peeling kompleks itu di dalam pada pasien-pasien. Saya tidak bicarakan, tapi karena biasanya sudah banyak dibicarakan, ini ada studinya ya yang dilakukan oleh Sejahtera sendiri. Bisa dibaca ya, tapi secara umum artinya saya bisa ringkaskan bahwa kalau kita memberikan potensi yang tinggi dari retinol ya, ingat retinol bukan retinoic acid, maka kalau ditambahkan lagi aminofil kemudian lagi neositrat, maka itu adalah sama di dalam kedokteran juga kita memberikan kombinasi, kita harapkan simbiose ya, enhancement. Jadi enhancement dari apa ya? Jadi kita mengenhancement dari produksi dermal matrix ya. Dan kemudian pil ini retinolnya dia bisa untuk eksfoliat yang ringan, yang superficial, yang aman ya, dan yang demikian juga secara umum memperbaiki appearance dari menghilangkan garis-garis yang tidak diinginkan seperti kerutan-kerutan. Juga ada percobaan atau maksudnya uji klinis dan sebagainya, dan memang bisa mengurangi akne maupun bisa memperbaiki kelembekan dari kulit dan juga bisa memperbaiki kecerahan kulit. Ya. Jadi sebagai take home message adalah retinol pill di sini itu adalah sesuatu yang bisa membantu general appearance dari kesehatan kulit ya, dan karena di Amerika ini adalah OTC, ingat, jadi cukup aman ya, dan tapi aman tapi efektif dan bisa juga bermanfaat untuk kulit yang dikhawatirkan akan timbul akne, dan kemudian juga mengurangi timbulnya garis-garis halus yang tidak diinginkan maupun kerutan. Nah, inilah dari tentu setiap produsen seperti Neostrata berusaha memberikan suatu campuran complexity dari special ingredients yang dimudahkan menjadi suatu unique retinol pill formulasi. Jadi formulasi yang mudah ya, tidak harus, kalau kita harus cari sendiri campur-campur tentu akan lebih sulit ya. Jadi kembali di sini nanti mungkin akan dijelaskan pada akhir dari sesi ini bagaimana cara pakainya dan sebagainya.
Karena tentu sebagai suatu racikan atau suatu kompleks perlu ada tata cara pemakaiannya. Ya, inilah yang saya coba jelaskan dari mekanisme kerja dari bahan-bahan yang baru itu, dan apa sih kalau digabung ketiga komponen itu menjadi suatu sama seperti kombinasi obat juga ya, antibiotik dan sebagainya, tentu tidak sembarang campur, tapi dengan maksud tertentu dan dengan bukti-bukti yang sudah ada. Sekian dan selamat sore. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan ini bisa membuat menjadi suatu kecerahan bagi para pemakai kombinasi untuk chemical peeling superficial. Terima kasih kepada para peserta ini.